Ada sesuatu yang hidup di dalam truk sampah yang masuk ke Israel, dan seharusnya itu tidak ada di sana. Ketika pasukan keamanan membukanya, mereka menemukan 68 orang bersembunyi di dalamnya. Siapa mereka dan mengapa mengambil risiko seperti ini? Dan jika upaya penyusupan ini tertangkap, berapa banyak yang tidak tertangkap? Mari kita lihat cuplikan ini. Tidak. Selamat datang kembali di Judekasi di JNS TV. Izinkan saya menjelaskan klip tadi. Pasukan keamanan di pos pemeriksaan Cross Samaria menemukan 68 warga Arab PA yang mencoba masuk ke Israel Tengah secara ilegal dengan bersembunyi di dalam truk sampah. Sopirnya, seorang warga Kfar Qassam berusia 30-an telah ditangkap. Apakah orang-orang yang masuk secara ilegal ini sedang mencari pekerjaan? Siapa di sini yang mau mengambil risiko terhadap kesejahteraan keluarganya? Syukurlah mereka tertangkap. Berapa banyak yang tidak tertangkap dan berapa banyak yang menyelinap ke wilayah tengah negara ini setiap harinya. Baik itu melalui lubang di penghalang keamanan, memanjat penghalang keamanan, atau mencoba menyelinap lewat pos pemeriksaan. Ini adalah masalah besar. Luar biasa bahwa pasukan keamanan berhasil menghentikan truk ini. Tentu saja, apa yang terjadi di media sosial? Para pembenci Israel mengklaim bahwa Israel memasukkan orang-orang Arab ini, ke dalam truk sampah untuk diangkut, dan orang-orang mempercayainya. Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa kali saya melihat video ini dibagikan di X dengan klaim bahwa orang Yahudi memaksa orang Arab masuk ke dalam truk sampah. Dunia yang kita tinggal ini benar-benar gila, di mana orang bisa membuat apapun yang mereka mau dan orang-orang bodoh yang dimanfaatkan mempercayainya, atau para pembenci Yahudi menyebarkannya seolah-olah itu fakta. Saya tidak terkejut dengan hal ini. Luangkan waktu 10 menit saja di internet dan Anda akan melihat kebencian terhadap Yahudi di luar sana. Sungguh kenyataan yang gila melihat sejauh apa orang-orang akan berusaha untuk membuat Israel dan orang Yahudi terlihat buruk. Selanjutnya, tebak apa yang dilakukan Kanselir Jerman menjelang peringatan Hari Peringatan Martir dan Pahlawan Holocaust 2026 yang berlangsung minggu lalu. Lihat tweet ini. Saya sangat prihatin dengan perkembangan di wilayah Palestina, begitu bunyinya. Dalam percakapan telepon saya dengan Perdana Menteri Netanyahu, saya menegaskan bahwa tidak boleh ada aneksasi de facto atas apa yang dia sebut sebagai tepi barat. Jadi, pada hari ketika kita mengenang 6 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi Jerman, pemimpin Jerman memutuskan di mana orang Yahudi seharusnya tinggal atau tidak boleh tinggal. Menarik. Sekarang, saya tidak mengatakan kanselir itu seorang Nazi. Terus terang, saya tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi menggunakan kesempatan Hari Peringatan Holocaust untuk memutuskan di mana orang Jerman percaya orang Yahudi boleh atau tidak boleh tinggal, ya, itu ironis. Istilah yang lebih tepat adalah rasis, jika mengatakan orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yudea karena alasan etnisitas. Obsesi banyak komunitas dunia terhadap orang Yahudi yang membangun pergola atau taman kanak-kanak di tanah leluhur kami yang kuno, Alkitabiah, dan bersejarah benar-benar di luar nalar. Israel seharusnya tidak membiarkan seorang pemimpin Eropa menentukan seperti apa kebijakan internal kami, terutama mereka yang menyembunyikan rasisme mereka dengan mengklaim itu sebagai isu kemanusiaan. Jika orang Arab bisa tinggal di tempat yang disebut Yudea, maka tentu saja orang Yahudi juga bisa. Juga mengenai Hari Peringatan Holocaust, seperti yang dilaporkan oleh JNS News. Pemimpin otoritas Palestina, Mahmud Abbas, pada Senin malam menganugerahkan medali secara anumerta kepada almarhum pengawas program yang disebut Pay for Slay milik otoritas Palestina, di mana Ramallah memberikan tunjangan kepada teroris yang dipenjara di Israel dan kepada keluarga teroris yang telah meninggal. Abbas menganugerahkan bintang jasa Ordo Negara Palestina kepada keluarga almarhum Kadri Abu Bakar, menurut Wafa, kantor berita resmi otoritas Palestina. Abu Bakar pernah menjadi Direktur Komisi Urusan Tahanan PLO yang didanai oleh otoritas Palestina, yang merupakan bagian dari sistem yang digunakan otoritas Palestina untuk membayar para teroris dan keluarga mereka, menurut IDF dan lembaga think tank Security Forum. Sejarawan Holocaust Raphael Medoff, Director Institute Studi Holocaust David S. Wyman, mencatat dalam sebuah opini yang diterbitkan pada hari Selasa bahwa upacara tersebut berlangsung tepat saat Israel mulai memperingati Hari Peringatan Martir dan Pahlawan Holocaust, Yom HaShoah. Hari tersebut diperingati setiap tahun pada tanggal 27 bulan Nisan dalam kalender Ibrani, yang tahun ini dimulai saat matahari terbenam pada 13 April.
Dia bertanya, apakah ini hanya kebetulan bahwa Abbas memilih untuk menghormati Abu Bakar pada hari peringatan Holocaust? Kemungkinan besar tidak, mengingat minat mendalam Abbas sendiri terhadap Holocaust, tulis Metov, merujuk pada disertasi PhD Abbas tahun 1983, yang kemudian dijadikan buku berjudul Sisi Lain, Hubungan Rahasia Antara Nazisme dan Kepemimpinan Gerakan Zionis. Jumlah sebenarnya orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi jauh lebih rendah dari 6 juta, dan mungkin saja di bawah 1 juta, tulis Abbas. Menurut Abbas, banyak ilmuwan telah memperdebatkan angka 6 juta dan mencapai kesimpulan yang mengejutkan, menetapkan jumlah korban Yahudi hanya beberapa ratus ribu. Inilah yang ia kemukakan. Sejak tahun 1960-an, tugas Abu Bakar di Gerakan Fatah, yang merupakan kekuatan politik utama di otoritas Palestina, adalah menyediakan senjata kepada para teroris agar mereka bisa membunuh orang Yahudi. Hal ini menurut Medov. Faktanya, Abu Bakar menghabiskan 20 tahun di penjara Israel, dan otoritas Israel menganggapnya sangat berbahaya, sehingga mereka mengasingkannya ke Irak ketika ia dibebaskan dari penjara. Jadi, yang kita hadapi adalah seorang teroris yang bertanggung jawab memastikan semua teroris lainnya mendapatkan bayaran. Itulah pekerjaannya. Dan dia mendapatkan penghargaan besar secara anumerta. Penghargaan itu untuk apa? Menjadi teroris yang efisien dan memastikan para teroris lain serta keluarga mereka mendapatkan uang mereka. Dan kapan semua ini terjadi? Kapan dia menerima penghargaan ini? Pada hari di mana kita mengenang 6 juta Yahudi yang dibunuh oleh Nazi. Dan yang lebih parah lagi, kepala otoritas Palestina adalah seorang penyangkal Holocaust yang terkenal. Lihat bagaimana semua ini saling berkaitan. Inilah orang yang sedang kita hadapi. Bahkan ini bukan Hamas. Ini adalah pihak yang disebut-sebut sebagai mitra perdamaian kita di otoritas Palestina. Tapi sayangnya, inilah kenyataan yang kita ciptakan sendiri pada awal tahun 1990-an. Dan itu harus kita balik sebelum terlambat. Selanjutnya, mitos tentang kekerasan luas yang dilakukan pemukim adalah fitnah darah yang sengaja dibuat. Kita membicarakan kekerasan pemukim atau dugaan kekerasan pemukim hampir setiap minggu di acara ini. Sudah saatnya setiap kelompok dan pejabat Yahudi berhenti menyebarkan kebohongan berbahaya seperti itu. Sekarang, ini menurut Mort Klein, Presiden Nasional ZOA, dalam sebuah opini yang ia tulis di JNS minggu ini. Klein mengatakan bahwa 98% insiden yang diduga menyebabkan kematian atau cedera pada orang Arab terjadi akibat bentrokan dengan pasukan keamanan, bukan akibat ulah pihak yang disebut pemukim. Pasukan keamanan Israel seringkali harus menghentikan teroris Arab saat sedang melakukan serangan. Bentrokan juga terjadi ketika teroris Arab menembaki pasukan keamanan yang berusaha menangkap para teroris karena merencanakan atau melakukan serangan. Pihak berwenang Israel menangani dengan tegas setiap tanda kekerasan seperti itu. Klein juga membahas laporan rinci setebal 125 halaman oleh organisasi Regafim yang diterbitkan pada April 2025. Laporan ini berjudul Bendera Palsu dan Agenda Sebenarnya, Kekerasan Pemukim, Fitnah Darah Modern. Laporan tersebut menganalisis kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, OSHA. Seperti yang diketahui, situs web mereka mengumpulkan laporan-laporan dugaan kekerasan pemukim yang kemudian diberikan kepada OSHA oleh LSM anti-Israel dan pemerintah asing, otoritas Palestina, serta sumber-sumber anti-Israel lainnya. Analisis mendalamnya menemukan bahwa OSHA, otoritas Palestina, dan LSM anti-Israel memasukkan hal-hal berikut sebagai kekerasan pemukim. Anda tidak akan percaya ini. Orang Arab yang terluka atau tewas saat mereka melakukan serangan teror terhadap orang Israel, itu dianggap sebagai kekerasan pemukim. Serangan orang Arab terhadap orang Israel salah diklasifikasikan sebagai serangan orang Israel terhadap orang Arab. Kunjungan orang Yahudi ke Bukit Bait Suci, itu dianggap sebagai kekerasan pemukim. Bentrokan dengan pasukan keamanan. Wisatawan mengunjungi situs arkeologi. Tidak ada kekerasan, hanya kunjungan ke situs arkeologi. Pekerjaan infrastruktur dilakukan secara legal oleh negara Israel. Kecelakaan lalu lintas dianggap sebagai kekerasan oleh pemukim. Dugaan masuk tanpa izin oleh turis atau pendaki Israel tanpa kerusakan pada properti atau orang manapun. Dan daftarnya terus berlanjut. Keterlibatan dalam bentrokan tanpa ada indikasi siapa yang memulai atau bertanggung jawab atas bentrokan yang diduga terjadi. Insiden lain yang jelas-jelas tidak bersifat kekerasan. Itulah seluruh daftarnya. Semua hal tersebut secara otomatis dianggap oleh OCHA, badan PBB ini, sebagai kekerasan pemukim.
Klein mengatakan bahwa laporan Rega Vim yang dirangkum dalam kesaksiannya di hadapan Subkomite Urusan Luar Negeri DPR untuk Timur Tengah dan Afrika Utara pada bulan Desember lalu seharusnya menjadi bacaan wajib bagi siapapun yang mengaku berbicara tentang kekerasan pemukim. Jika Anda mencari kekerasan pemukim di Google, Anda mungkin akan mendapatkan jumlah entry yang sama banyaknya dengan perang di Timur Tengah. Ini benar-benar menjadi obsesi besar. Dan seperti yang baru saja kami katakan, jangan percaya pada angka-angkanya. Jika Anda mengunjungi situs arkeologi berusia 2000 tahun di jantung wilayah Alkitab Israel, menurut PBB, tanpa insiden apapun, Anda dianggap sebagai pemukim yang melakukan kekerasan. Teman-teman, kalian harus menggali lebih dalam sebelum langsung percaya pada statistik dan kebohongan mereka. Pas sekali, saya tidak mungkin mengarang hal seperti ini. Rabu lalu, seorang teroris Arab mencoba melakukan serangan penikaman di komunitas pertanian Emek Doron di Samaria Tengah. Menurut polisi, seorang warga sipil bersenjata yang berada di lokasi kejadian mengeluarkan senjata berlisensi resminya dan menembak pelaku, melumpuhkannya dan menghilangkan ancaman tersebut. Laporan menunjukkan bahwa teroris tersebut kemudian meninggal karena luka-lukanya. Tebak ini apa menurut definisinya? Kita baru saja membicarakannya. Benar sekali, kekerasan pemukim. Dan saya yakin para pembenci Israel di media sosial mungkin mengklaim bahwa seorang Yahudi membunuh seorang Arab tanpa mengatakan apapun tentang fakta bahwa dia bersenjata dan berencana melakukan serangan penikaman massal. Kedengarannya gila, tapi dalam cerita seperti ini, mereka mungkin akan mengklaim dia sedang makan siang. Dia membawa pisau, mungkin ada hubungannya dengan tukang daging langganannya. Saya tahu ini terdengar gila, tapi saya sendiri pernah melihatnya dalam cerita-cerita seperti ini, menggambarkan teroris sebagai orang tak bersalah yang hanya kebetulan berada di sana dan dibunuh oleh orang Yahudi. Saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya memiliki fakta-fakta tentang insiden seperti ini. Dan berikut beberapa insiden lagi dari minggu lalu. Prajurit Israel menembak mati seorang teroris yang menurut militer melemparkan batu ke arah pasukan selama kerusuhan di barat laut Yerusalem di Yudea dan Samaria. Hal ini menurut IDF pada hari Kamis. Militer mengatakan kerusuhan terjadi saat aktivitas operasional ketika seorang teroris melemparkan batu ke arah prajurit sehingga menimbulkan ancaman dan pasukan merespons dengan melepaskan tembakan serta menetralkan penyerang tersebut. Tidak ada korban dari pihak Israel yang dilaporkan, alhamdulillah. Tambahkan ini ke dalam daftar tentu saja kekerasan oleh para pemukim. Ini satu lagi. Personel keamanan menewaskan seorang teroris Arab bersenjata pisau yang menyusup ke komunitas Yahudi Negahot di Yudea pada Sabtu pagi, menurut IDF. Tidak ada korban luka yang dilaporkan. Tersangka ditembak mati saat menyerang seorang anggota tim keamanan setempat. Setelah insiden tersebut, tentara IDF yang diarahkan oleh Badan Keamanan Israel beroperasi di sebuah desa terdekat di sebelah Negahot di perbukitan Hebron Selatan, tempat teroris tersebut tinggal. Para tentara melakukan penggerebekan terarah di kediaman para teroris dan menemukan senjata rakitan serta perlengkapan militer lainnya. Sekali lagi, ada begitu banyak upaya untuk melakukan serangan teroris. Syukurlah semuanya gagal dan tidak ada warga Israel yang terluka. Namun, tidak diragukan lagi, mereka akan dihitung sebagai insiden kekerasan pemukim ketika para pembenci Israel menyusun laporan mereka tentang penduduk Yudea dan Samaria. Selanjutnya, Abu Ali Express di Telegram mengatakan bahwa detail tambahan mulai muncul tentang foto dari sebuah majalah Italia yang memicu gelombang kebencian terhadap Israel di media sosial. Jadi, majalah Italia L'Espresso menggunakan sebuah foto untuk mencoba mengklaim bahwa tentara IDF yang religius melakukan kekerasan terhadap orang Arab di Yudea dan Samaria. Ada juga sebuah video. Dalam sebuah laporan oleh Al-Arabia, subjek dalam foto tersebut, Miyad Abu Al-Rub, diwawancarai. Dan dia menjelaskan dengan kata-katanya sendiri bahwa dia datang ke lokasi tersebut atas inisiatifnya sendiri sebagai bagian dari protes terhadap orang Yahudi di Yudea. Seperti yang terlihat dalam video, ada jumlah jurnalis dan fotografer yang tidak biasa banyaknya di lokasi tersebut menunggu Miyad untuk memberikan mereka materi yang tepat guna mendukung agenda yang dia inginkan. Dengan kata lain, ini sudah direncanakan sebelumnya. Perlu diingat, tidak ada kekerasan dari pihak tentara IDF di sana, hanya ada foto dari sebuah tatapan atau pandangan saja. Selain itu, menurut laporan, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Hebron lebih dari 6 bulan yang lalu. Abu Ali Express mengatakan bahwa tidak jelas mengapa majalah tersebut memilih untuk menarik foto fotografer Italia itu secara khusus sekarang pada awal bulan April. Dan menurut kelompok pemantau media Honest Reporting, pada kenyataannya wanita Arab tersebut bukanlah korban pelecehan, dia adalah pelakunya.
Foto tersebut membalikan narasi untuk mendorong narasi yang ingin disampaikan oleh sang fotografer dan majalah itu kepada Anda. Inilah bentuk baru antisemitisme yang dipicu oleh orang-orang Arab di bawah otoritas Palestina. Jadi di sini Anda melihat foto seorang Yahudi dan wanita Arab ini. Tidak ada kekerasan, tidak ada insiden, hanya seorang tentara IDF yang memastikan semuanya tetap damai. Namun, majalah Italia ini mengambil foto dari 6 bulan lalu dan menaruhnya di sampul depan. Saya percaya, menuduh IDF melakukan perlakuan kasar. Apakah kamu mengerti ini? Ini bukan pemberitaan, ini bukan jurnalisme, ini propaganda. Ini adalah stereotip menjijikan terhadap tentara religius, terhadap orang-orang yang mereka anggap mewakili apa yang disebut pemukim. Ini bukan jurnalisme yang sebenarnya. Perwakilan Kementerian Luar Negeri Israel telah mengecam majalah tersebut, tetapi mereka masih tetap menggunakan foto itu. Saya katakan kepada mereka, sungguh memalukan. Juga, minggu ini, Palestinian Media Watch melaporkan bahwa, menurut otoritas Palestina, Israel telah merekayasa jenis hewan pengerat khusus. Saya tidak bercanda, yang secara khusus menyerang anak-anak Arab dan mereka yang sakit di Gaza. Tidak, ini bukan cerita dari The Onion. Ini adalah otoritas Palestina yang menyebarkan fitnah darah terhadap negara Israel dan bangsa Yahudi. PMW mengatakan tikus-tikus baru di jalur Gaza mungkin merupakan versi terbaru dari tikus-tikus hasil rekayasa genetika Israel lainnya yang diungkap oleh otoritas Palestina pada tahun 2008. Ini bukan pertama kalinya. Mereka mengatakan tikus-tikus ini dirancang untuk mengusir warga Arab Yerusalem. PMW saat itu melaporkan tuduhan liar dari otoritas Palestina yang mengklaim bahwa tikus-tikus raksasa tersebut kebal terhadap racun tikus, agresif, dan lebih besar dari biasanya, tidak takut pada kucing, dan bahkan mampu menakuti mereka. Tikus betina yang sangat subur melahirkan 140 anak per tahun, 4 kali lipat dari rata-rata normal. Dan tentu saja, hewan pengerat ini sangat selektif karena penduduk Yahudi di Yerusalem tidak terpengaruh oleh hewan-hewan ini. Teman-teman, ini terdengar seperti lelucon, tapi bukan. Orang Israel merekayasa tikus-tikus besar ini. Mereka mengklaim bahwa ini benar. Dan laporan-laporan ini muncul, dan orang-orang percaya bahwa inilah yang dilakukan Israel. Ini adalah cetak biru tentang bagaimana menginspirasi generasi muda berikutnya untuk membenci Israel dan ingin melakukan serangan teroris terhadap orang Yahudi di negara Yahudi. Sungguh sangat menyedihkan. Saya ingin mengakhiri minggu ini dengan beberapa kabar positif. Media lain melaporkan bahwa Majelis Umum Tennessee telah mengesahkan resolusi Dewan Perwakilan 1446 yang dikenal sebagai Undang-Undang Pengakuan Yudea dan Samaria. Mengajukan resolusi tersebut kepada gubernur sebagai bagian dari upaya untuk menstandarkan terminologi dalam komunikasi pemerintahan negara bagian, kata Asosiasi Nasional Pembuat Undang-Undang Kristen. Undang-undang tersebut mewajibkan lembaga negara bagian untuk menggunakan istilah Yudea dan Samaria dalam materi resmi. Para pendukung berpendapat bahwa terminologi tersebut mencerminkan ikatan sejarah Yahudi kuno dengan tanah tersebut. Sementara, istilah tepi barat yang banyak digunakan secara internasional berasal dari masa ketika Yordania menguasai wilayah tersebut, atau lebih tepatnya, penguasaan ilegal atas wilayah tersebut setelah tahun 1948, dan dianggap oleh para pendukung RUU tersebut sebagai label politik yang muncul belakangan. NACL mengatakan bahwa arahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan konsistensi di seluruh entitas pemerintah dan menyelaraskan bahasa dengan apa yang mereka sebut sebagai referensi sejarah yang sudah mapan. Ini adalah kabar baik, dan saya berharap Gubernur Tennessee menyetujui hal ini. Jika Anda menonton acara ini dan Anda tinggal di Tennessee, mohon kirimkan pesan kepada Gubernur Anda untuk mendorong beliau menyetujui undang-undang ini. Namanya adalah Yudea dan Samaria, tepi barat. Istilah itu adalah upaya untuk mendelegitimasi hubungan kuno orang Yahudi dengan wilayah ini. Sayangnya, begitu banyak orang di dunia menggunakan istilah ini. Itu benar-benar propaganda yang berusaha menghapus sejarah Yahudi di tanah leluhur kami yang tercatat dalam Alkitab. Jadi terima kasih kepada orang-orang hebat di Tennessee dan semua yang terlibat. Saya tahu bahwa banyak negara bagian lain di Amerika Serikat sedang dalam proses mengesahkan undang-undang serupa. Dalam pertempuran narasi ini, di mana pena bisa lebih berkuasa daripada pedang, setiap kata sangat berarti. Jadi ini adalah kabar baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di JNS TV untuk episode Judacation kali ini. Saya ingin memberikan apresiasi kepada orang-orang di balik layar di sini. Produser Barbara Kanamov, teknisi Aaron Rogalanter di balik panel di sini, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, manajer stasiun Yuri Svetsky, dan editor video Olga Senatov. Pastikan Anda mengunjungi JNS TV untuk semua konten luar biasa yang disediakan. Berlangganan, beri kami super thanks, dan tentu saja
Kunjungi jns.org untuk mengikuti berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Nama saya Josh Hasten, koresponden untuk JNS News. Sampai jumpa minggu depan di sini di Judacation di JNS TV.